Siapa sih yang nggak mau hidup dengan tenang tanpa harus khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita? Kadang, untuk menjaga ketenangan itu, ada beberapa hal dalam hidup yang lebih baik disimpan sendiri, nggak perlu dibagikan ke semua orang. Hari ini, aku akan berbagi tentang hal-hal yang sebaiknya dirahasiakan dari orang lain. Mungkin kelihatannya sederhana, tapi menjaga privasi bisa menjadi salah satu cara terbaik untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Pertama, soal keuangan pribadi. Seringkali orang merasa perlu untuk membagikan informasi tentang gaji, tabungan, atau bahkan hutang mereka ke orang lain. Padahal, hal-hal yang berhubungan dengan keuangan ini sifatnya sangat pribadi. Nggak semua orang perlu tahu berapa banyak uang yang kita punya atau berapa besar hutang yang harus kita bayar. Menjaga informasi keuangan pribadi tetap rahasia bisa mencegah terjadinya kesalahpahaman atau bahkan rasa iri dari orang lain. Selain itu, hal ini juga bisa melindungi kita dari risiko yang mungkin muncul kalau informasi tersebut jatuh ke tangan yang salah. Selanjutnya, rencana masa depan. Ini adalah salah satu hal yang sering kita bicarakan dengan orang-orang di sekitar kita, tapi sebenarnya nggak semua rencana harus kita bagikan ke publik. Kadang, membicarakan rencana yang belum matang justru bisa menimbulkan tekanan dan ekspektasi dari orang lain. Misalnya, kita punya rencana untuk membuka usaha baru atau pindah ke kota lain, tapi rencana itu masih dalam tahap perencanaan. Membagikan hal tersebut terlalu cepat bisa membuat kita merasa terbebani jika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Jadi, lebih baik simpan rencana tersebut sampai kita benar-benar siap untuk mewujudkannya. Masalah keluarga ya juga adalah hal yang sebaiknya kita jaga baik-baik. Setiap keluarga pasti punya masalah, baik besar maupun kecil. Tapi, bukan berarti kita harus menceritakan semua masalah tersebut ke orang lain. Masalah keluarga adalah sesuatu yang sebaiknya diselesaikan di dalam lingkup keluarga itu sendiri. Membagikan masalah pribadi ke orang lain hanya akan membuat situasi menjadi lebih rumit dan bisa mempengaruhi pandangan orang lain terhadap keluarga kita. Menjaga rahasia keluarga bisa membantu menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga dan membuat masalah lebih mudah untuk diatasi. Hal lainnya yang penting untuk dirahasiakan adalah rahasia teman. Kalau teman kita mempercayakan rahasia mereka kepada kita, itu adalah bentuk kepercayaan yang besar. Terkadang orang merasa bahwa berbagi rahasia teman ke orang lain tidak akan ada efeknya, tapi sebenarnya itu bisa merusak hubungan kita dengan mereka. Menjaga kepercayaan teman adalah hal yang sangat penting dalam sebuah persahabatan. Dengan menyimpan rahasia mereka, kita menunjukkan bahwa kita adalah teman yang bisa diandalkan. Kemudian, ada hal yang sering terlupakan, yaitu kerentanan emosional. Di masa sekarang, kita seringkali merasa harus tampil kuat di depan orang lain, tapi itu bukan alasan untuk mengabaikan perasaan kita. Terkadang ada momen-momen di mana kita merasa sangat rentan atau sedang berjuang menghadapi sesuatu yang sulit. Meski penting untuk berbagi cerita dengan orang yang kita percayai, nggak semua orang perlu tahu tentang perasaan kita yang paling dalam. Menyimpan sebagian dari kerentanan emosional kita bisa membantu kita menjaga keseimbangan emosional dan menghindari perasaan tertekan karena terlalu banyak terbuka pada orang yang kurang tepat. Pengalaman buruk di masa lalu juga adalah sesuatu yang sering kali lebih baik disimpan. Kita semua pasti pernah mengalami hal-hal yang sulit atau menyakitkan di masa lalu, tapi itu tidak berarti kita harus membagikannya ke semua orang. Kadang, menceritakan pengalaman buruk ke orang yang salah bisa membuat luka lama terbuka kembali dan menimbulkan rasa sakit yang baru. Selain itu, nggak semua orang bisa mengerti atau memberikan dukungan yang kita butuhkan. Jadi, lebih baik menjaga cerita tersebut tetap untuk diri sendiri atau hanya berbagi dengan orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya.
Lalu ada minat dan hobi pribadi. Terkadang, ketika kita punya minat atau hobi baru, kita merasa ingin segera berbagi dengan semua orang. Tapi ada kalanya minat atau hobi itu masih dalam tahap perkembangan dan kita belum siap untuk memamerkannya. Misalnya, kita baru mulai belajar melukis atau menulis tapi belum merasa percaya diri dengan hasilnya. Menyimpan minat ini sebagai sesuatu yang pribadi bisa memberi kita waktu untuk berkembang tanpa merasa tertekan oleh ekspektasi orang lain. Ketika kita sudah merasa lebih nyaman dan percaya diri, barulah kita bisa membagikannya ke orang lain. Yang nggak kalah penting adalah kesehatan pribadi. Kesehatan adalah hal yang sangat personal, dan nggak semua orang perlu tahu tentang kondisi kesehatan kita. Terkadang, menceritakan masalah kesehatan bisa membuat orang lain khawatir atau bahkan menilai kita dengan cara yang salah. Menyimpan informasi kesehatan pribadi bisa membantu kita menjaga privasi dan menghindari rasa tidak nyaman. Nah, itulah beberapa hal yang sebaiknya dirahasiakan dari orang lain. Pada akhirnya, menjaga privasi bukan berarti kita menutup diri dari dunia luar. Tapi, ini lebih tentang menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan terhadap diri sendiri. Kita punya hak untuk menentukan apa yang ingin kita bagikan dan apa yang lebih baik disimpan untuk diri sendiri. Dengan begitu, kita bisa hidup dengan lebih tenang dan terhindar dari tekanan atau konflik yang sebenarnya bisa dihindari. Jadi, buat kalian yang sedang menjalani hidup di tengah-tengah hiruk-pikuk dunia ini, selalu ingat bahwa menjaga beberapa hal tetap pribadi bisa memberikan kita ruang untuk tumbuh, berkembang, dan menghadapi hidup dengan lebih bijaksana.